audit value for money tadi ini gimana? Makanya Pak, keempat audit jenis audit tadi itu kriteria utamanya 3E tadi Pak. Ya, ekonomis, efisien, efektif. Pak. Ya, oke, lanjut. Nah, paling mungkin yang banyak yang ditanyakan itu tadi kan, 3E itu bisa aja audit kinerja, audit operasional, audit value for money, atau manajemen audit. Itu yang membedakan apa gitu ya? Saya baru dengar nih Pak istilah audit value for money tadi ini gimana? Makanya Pak, keempat audit jenis audit tadi itu kriteria utamanya 3E tadi Pak. Ya. Ekonomis, efisien, efektif. Nah, yang membedakan antara value for money audit dengan audit kinerja itu terletak pada fokus penilaiannya, Pak. Jadi kalau audit kinerja itu fokus penilaiannya 3E, tapi di fokus penilaiannya pada kinerjanya, pada ukuran kinerjanya. Biasanya kalau ukuran kinerja itu kalau sekarang kan diukur dengan KPI ya, KPI atau IKU bahasa Indonesianya, indikator kinerja utama. Kalau bahasa Inggrisnya Key Performance Indicator. Itu fokus penilaiannya ke situ. Tapi kalau value for money, itu ini banyak dilakukan oleh Kementerian Keuangan nih. Itu fokus penilaiannya kepada bagaimana hasil dari uang yang dialokasikan untuk itu. Jadi dilihat di output dan outcome-nya Pak. Jadi, dari uang yang dibelanjakan. Umpamanya kita investasi dari nilai uangnya maksudnya dari investasi yang ditanamkan. Umpamanya kita taruh duit 1 miliar. Kemudian value for money-nya itu return dari ini tadi. Return atas investasi kita itu yang ukurannya berarti. Yang lebih mudahnya mungkin gini. Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan ke daerah misalnya tolong bangun MCK dengan dana 1 miliar. Value for money audit, bagaimana 3E tadi, efisien, efektif, ekonomis, dilakukan sehingga menghasilkan MCK yang bernilai seharga itu. 1 miliar itu nilainya, mana wujudnya? Bisa berguna enggak kepada masyarakat? Nah, jadi kalau bedanya dengan kinerja, ini kan ukurannya kinerja bisa jadi kinerja tahun ini salah satunya umpamanya kita mendirikan MCK sebanyak 100 desa masing-masing kita sudah sediakan MCK. Nah, kinerjanya berarti kan mencapai 100 atau kalau bisa jadi 120 lebih dari yang ditargetkan gitu. Nah, kalau value for money jadi juga itu kira-kira bedanya di mana, Pak? Nah, kalau audit kinerja berarti tergantung audit ininya. Tadi kan jenis auditnya. Kalau audit kinerja, fokusnya audit kinerja kan surat tugasnya di tim audit pada saat ke lapangan itu ini mau value for money audit atau audit kinerja. Tergantung surat penugasannya. Kalau surat penugasannya audit kinerja, berarti mana target-target kinerjanya. Jadi fokusnya ke situ, Pak. Berapa MCK yang dibangun ini kan gitu. Di kalau efektif itu berarti udah dibangun hasilnya sesuai dengan sasaran. Efisien berarti anggarannya terserap, tidak melebihi anggaran. Juga secara ekonomis barang-barang yang digunakan untuk membangun MCK itu sesuai dengan pedoman dari LKPP. Misalnya kan wajar harganya, nah gitu Pak. Jadi kalau target kinerjanya dipenuhi, udah tercapai sekian, nah itu audit kinerja ke situ, sasarannya. Tapi kalau value for money, nggak hanya dilihat dicapai outputnya, tapi bagaimana nilai dari barang yang diwujudkannya itu. Apakah masyarakat digunakan enggak? Kan ada, misalnya kinerja tercapai. Udah terbangun, outputnya terlaksana, tapi nggak bisa dipakai, kemudian lokasinya jauh ke penduduk, kayak gitu. Belum dipakai ada rusak duluan gitu kan. Ini yang tidak efektif dan tidak memberikan value for money tadi. Gitu ya. Itu yang membedakannya itu tergantung fokus penilaiannya. Tadi kita udah masuk ada kinerja, ada value for money. Audit operasional. Audit operasional ini apa aja Pak? Kalau operasional fokusnya ke
proses operasinya. Proses operasinya. Misalnya kalau tadi misalnya audit operasional fungsi pemasaran, bagaimana berarti menilai proses bisnisnya, proses bisnis dari pemasarannya seperti apa, apakah proses bisnisnya ini efisien, efektif, ekonomis, jadi fokusnya ke sana. Umpamanya dikasih anggaran 100 miliar, ini kita launching produk, kemudian dikasih dana pada 100 miliar, itu tentu ada ukurannya nanti Pak ya. Umpamanya kita pasang iklan di televisi, pasang di media sosial, iklan di digital marketing segala macam, mungkin aktivitas offline semacam itu. Ini duitnya habis 100 miliar, tentu targetnya kita harus ukur. Dari 100 miliar tadi kita ingin produk kita ini laku sebanyak 1000 unit, ini pabrik mobil lah ini Pak ya. Yang sekarang ramai ini Cina. Jadi kalau operasional kita lihat nih pemasarannya seperti apa, biayanya berapa, dan berapa hasilnya, itu Pak ya. Kira-kira itu tujuan dari audit. Jadi fokusnya ke pengoperasiannya. Berarti dilihat proses bisnisnya seperti apa, gitu ya. Nah, itu. Kinerja, apa namanya, audit operasional, satu lagi tadi? Manajemen audit. Manajemen audit. Kalau manajemen audit ke bagaimana pengelolaannya, bagaimana misalnya planningnya. Organizingnya gitu kan. Kalau manajemen kan POAK-nya. Itu yang bagaimana yang diukur manajemennya kan. Mulai dari planning, organizing. Fokusnya fokusnya gitu. Fokus utamanya ke situ. Gitu. Jadi auditor itu memang tergantung ditugaskannya itu skopnya apa nih? Audit kinerja apa audit operasional? Itu beda kan? Gitu fokusnya nanti. Bagi seorang auditor setelah menerima surat tugas tadi dan dia kemudian merasakan bahwa audit kinerja itu berarti ada pedoman auditnya berarti kan Pak? Jadi apa yang dilakukannya? Manajemen audit ada pedomannya ada pedomannya. Nah, ini itu yang harus dilakukan oleh seorang auditor tadi, gitu Pak ya. Oke Pak, lanjut nah itu Pak. Berarti audit nih ya. Itu lumayan panjang juga nih penjelasan mengenai audit ya. Ini baru audit ya. Nah sekarang kita sekarang fokus utamanya ke audit internal berbasis risiko. Nah sekarang audit internal berbasis risiko. Nah kalau apa itu audit internal berbasis risiko? Nah kalau dari tadi kan audit itu ya, udah jelaskan ya. Sekarang audit internal berbasis risiko. Nah itu kita lihat dari definisi yang kita biasanya best practice-nya ngacu ke IIA Pak. Institute of Internal Auditor. Itu kan itu yang apa tuh di dunia internasional, institut yang levelnya dunia internasional untuk IIA tadi ya. Nah, menurut IIA, itu internal audit berbasis risiko itu adalah suatu metodologi, Pak. Jadi audit itu adalah metodologi. Audit internal berbasis risiko itu metodologi yang menghubungkan audit internal dengan kerangka manajemen risikonya organisasi atau perusahaan. Kalau audit internal itu mungkin tahu ya, audit yang dilakukan oleh internal organisasi, bukan oleh pihak di luar bukan oleh KAP, organisasi kan.